Ada orang yang tidak banyak bicara, tidak mendominasi percakapan, tidak merasa perlu menjelaskan siapa dirinya. Namun saat ia hadir, orang lain otomatis menaruh hormat. Ia tidak meminta perhatian, ia tidak mengejar pengakuan. Ia hanya berdiri dengan tenang. Itulah karisma yang lahir dari kendali diri. Dan itulah karisma ala Stoik. Di dunia modern, orang berlomba menjadi paling keras, paling terlihat, paling didengar. Namun Stoik melihat kebalikannya. Bagi Stoik, orang yang paling kuat adalah orang yang paling sedikit bereaksi. Karisma bukan tentang seberapa sering Anda bicara, tetapi seberapa dalam kehadiran Anda terasa. Bagian 1, diam yang disadari adalah kekuatan. Stoik mengajarkan bahwa diam bukan kekosongan, melainkan kontrol. Orang yang selalu berbicara seringkali sedang menutupi kegelisahan batin. Sedangkan orang yang mampu diam menunjukkan bahwa ia nyaman dengan pikirannya sendiri. Dalam diam yang tenang, orang lain mulai memperhatikan. Bukan karena Anda menuntut perhatian, tetapi karena kehadiran Anda stabil. Bagian 2, kendali emosi adalah fondasi wibawa. Tidak ada yang merusak karisma lebih cepat daripada emosi yang meledak-ledak, marah tanpa kendali, tersinggung tanpa alasan, bereaksi terhadap setiap provokasi. Stoik tidak menolak emosi. Stoik menolak emosi yang berkuasa. Orang yang mampu tetap tenang di saat situasi memanas secara alami dipandang lebih dewasa dan lebih berwibawa. Bagian 3, orang Stoik tidak terburu-buru. Perhatikan orang yang berkarisma. Gerakannya tidak tergesa-gesa. Bicaranya tidak terburu-buru. Keputusannya tidak reaktif. Stoik mengajarkan untuk memberi jarak antara rangsangan dan respons. Di jarak itulah kekuatan karakter dibangun. Orang yang tenang dalam bertindak memberi kesan bahwa ia menguasai dirinya sendiri. Bagian 4, tindakan selalu lebih kuat daripada kata-kata. Stoik percaya bahwa kata-kata mudah diucapkan, tetapi tindakan membutuhkan karakter. Karisma tidak lahir dari janji. Karisma lahir dari konsistensi. Datang tepat waktu, menepati komitmen, bekerja dalam diam. Saat tindakan Anda konsisten, Anda tidak perlu membangun citra. Citra akan terbentuk dengan sendirinya. Bagian 5, tidak mencari validasi adalah daya tarik terkuat. Orang yang selalu mencari pengakuan akan mudah goyah. Hari ini dipuji, ia tinggi. Besok dikritik, ia runtuh. Stoik mengajarkan untuk menempatkan nilai diri di dalam kendali pribadi, bukan di tangan orang lain. Ironisnya, orang yang tidak membutuhkan perhatian seringkali justru mendapatkannya, karena ia berdiri utuh tanpa bergantung pada penilaian luar. Bagian 6, kesederhanaan melahirkan karisma. Karisma Stoik tidak berisik. Nada suara stabil, bahasa tubuh tenang, ekspresi wajah terkendali, tidak berlebihan, tidak dramatis. Kesederhanaan memberi kesan bahwa seseorang tidak sedang berusaha keras untuk terlihat hebat, dan itulah yang membuatnya terlihat kuat. Jika Anda ingin membangun karisma, berhentilah mencoba mengesankan orang lain. Mulailah menguasai diri sendiri. Latih ketenangan, latih kesabaran, latih konsistensi. Karena karisma sejati tidak lahir dari suara keras, tetapi dari jiwa yang stabil. Jika Anda ingin membangun karisma dengan cara yang tenang dan berwibawa, tuliskan di komentar,
Saya melatih kendali diri. Dan jika Anda ingin konten stoik dengan nuansa gelap, tenang, dan bermakna, jangan lupa berlangganan channel ini.